Hai guys, assalamualaikum. Sekarang aku udah kedatangan tamu nih, teman aku yang kebetulan dari daerah yang sama, namanya itu Pera. Hai Pera. Hai juga Rasul. Gimana nih Per kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Sekarang lagi sibuk skripsi ya Per ya? Iya bener banget. Sekarang lagi jadi pejuang skripsi ini. Pusingnya kita ya. Iya. Oke Per, jadi malam ini aku mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol nih kan. Dalam dari hati ke hati kan, dari mata ke mata juga kan, mengenai tentang, karena kita seorang remaja, kita akan ngomongin mengenai permasalahan tentang remaja. Oke, boleh. Menarik ini Jen ya. Iya. Oh iya, Vera ini pernah mengikuti ajang ini ya Vera, Putri Mesuji ya, atau yang dikenal dengan nama apa kan? Muli Maganai. Ya, motivasi Vera mengikuti ajang-ajang seperti itu apa sih Vera? Motivasi aku ya, mengikuti Muli Maganai. Oke, jadi Muli Maganai itu sebenarnya aku perkenalkan dulu ya, Muli Maganai itu pemilihan bujang gadis di Kabupaten Mesuji, dan tahun kemarin 2019 itu pertama kali Kabupaten Mesuji menyelenggarakan atau mengadakan pemilihan Muli Maganai. Nah, karena baru pertama kali, jadi aku tuh kayak antusias banget gitu loh. Wow, pertama kali gitu ya. Gimana? Excited mengikuti itu? Iya, excited banget kan. Jadinya ya udah, jadi aku ikutan. Nah, selain karena antusias banget karena baru pertama kali, itu kan tujuannya kayak duta pariwisata gitu kan, Red. Nah, jadi aku tuh ikut itu pengen nantinya bisa mempromosikan atau memperlihatkan kepada orang luar atau kepada dunia. Kalau dunia kayaknya terlalu luas ya. Iya. Kepada pokoknya orang-orang yang ada di luar Mesuji, kalau di Kabupaten Mesuji itu bukan cuma cerita jelek gitu loh. Di sini tuh ada keindahan, ada surga di Mesuji gitu loh. Ya itu ya pariwisata yang ada di Mesuji gitu. Salah satunya kayak Sungai Mesuji itu kan yang hits banget di kabupaten kita tercinta ini kan. Nah, jadi itu motivasinya mau ikut serta berkontribusi mempromosikan kabupaten kita gitu. Terus cari pengalaman juga, terus itu memperluas jaringan, nambah temen kayak gitu. Tapi ntar kalau menurut Vera, harusnya remaja itu harus nggak sih ikut-ikut ajang lomba dan lain-lain itu seharusnya wajib nggak sih sebenarnya? Kalau menurut aku sih lebih ke perlu kalau menurut aku, karena apa ya, sebagai remaja, sebagai pemuda itu kita perlu mengeksplor diri. Jadi kapan lagi kita mengeksplor diri kalau nggak pas lagi muda ini. Jadi apapun yang ada di diri kita, potensi kita apa, itu dikembangkan dengan ya mengikuti lomba-lomba. Tapi ada juga sih Rep yang kayak dia punya bakat tapi dia nggak mau ikut lomba gitu, kayak malu-malu gitu. Kebanyakan sih gitu ya, karena dia merasa oh saya ini belum pantas nih ikut lomba gitu kan, belum pantas memenangkan atau mengikuti ajang-ajang lomba ini karena saya bukan di ranah itu, atau mereka udah sadar tapi mereka malas mengikuti lomba itu. Kebanyakan sih kayak gitu sih ya. Iya, kebanyakan kayak mereka tuh males, kayak buat apa sih ikutan itu. Itu juga kalau menurut Vera sih ini faktor lingkungan juga mempengaruhi sih itu. Iya benar. Jadi kayak misalnya teman-teman dia itu orang yang pasif gitu loh, yang dia nggak aktif, dia nggak mau ikutan lomba-lomba kayak gitu. Jadi remaja atau pemuda yang punya bakat, yang punya potensi, dan itu sebenarnya kalau digali itu bisa bagus banget, jadi males karena lingkungannya itu juga males atau pasif gitu. Iya nggak sih Red? Menurut kamu gimana? Menurut pengalaman Revi ya, Revi juga pernah ikut ajang-ajang lomba gitu kan. Ya di sekolah ya, di tingkat sekolah, tapi kalau pas kuliah itu udah jarang banget karena udah merasa bosen mungkin ya, udah merasa bukan ranahnya lagi kalau Revi. Tapi kalau pas masa Revi sekolah, pas masa saya sekolah nih Fer, jadi kita pas mengikuti lomba itu, jadi kalau misalkan kita sudah mengikuti terus kita menang, ada kesenangan sendiri ya yang kita peroleh, baik itu kesenangan bagi mereka atau bagi sekolah, dan kesenangan bagi diri kita sendiri. Itu banyak banget kesenangan yang kita dapat. Terus juga ada dampak positifnya juga ya Fer ya, kebanyakan. Setuju sih aku sama Revi, karena pas kuliah nggak tahu kenapa ya, kayak bukannya males ikut lomba sih, benar kata Revi sih, kayak bukan ranahnya lagi. Jadi pas di sekolah itu yang kita semangat ikut lomba, tapi sebenarnya pas kuliah itu sebenarnya
bagus juga kalau ikutan lomba-lomba. Bagus banget. Iya. Cuman mungkin ya kan prinsip orang beda-beda. Mungkin ada yang pas kuliah dia mau masih mau mengasah kemampuan dia, tapi juga kan ada yang ya mungkin pilihan orang kan beda-beda kan. Kalau saya sih percaya ini loh, Per. Pernah dengar nggak peribahasa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu kan? Nah, iya pernah dengar itu. Kalau saya meyakini hal tersebut, mungkin orang-orang yang aktif pada saat kuliah, mungkin juga masa-masanya mereka, masa-masa emas mereka tuh di situ. Sedangkan kalau kita yang aktif di sekolah itu, masa-masa emas kita tuh di situ mungkin. Iya, bisa jadi kayak gitu juga sih, Rep. Karena nggak sedikit juga teman-teman kuliah itu aktif, dan nggak dikit juga yang mereka juga pasif, kayak mereka tuh berpendapat aku di SMA dulu udah sering gitu, jadi pas kuliah mau berhenti kayak gitu ada juga. Tapi sebenarnya sebagai pemuda sih selagi masih ada waktu, kalau mau mengasah potensi yang ada di dirinya nggak masalah sebenarnya. Iya betul. Sering kita tadi pernah bahas ini ya, faktor teman atau lingkungan itu mempengaruhi ya. Iya. Tapi pernah nggak sih misal ada perkataan jangan memilih-milih teman. Nah itu maksudnya gimana sih, Per? Kalau menurut pandangan Vera? Jadi kita itu welcome gitu sama siapa aja yang mau berteman sama kita gitu. Nah, masalah yang lingkungan mempengaruhi itu menurut aku sih itu teman dekat ya, Rep. Kalau misalnya nggak milih teman, itu kan ya terserah siapa aja boleh teman sama kita. Cuman biasanya kita ada circle tersendiri ya nggak? Kayak circle terkecil dalam pertemanan. Jadi istilahnya emang benar-benar teman dekat gitu loh. Nah, kalau menurut aku yang mempengaruhi itu ya emang teman dekat kita gitu. Jadi untuk silaturahmi itu boleh siapa saja gitu ya. Tapi kalau untuk masalah lain boleh tuh memilih-milih teman gitu ya, Fer ya? Ya, gitulah kira-kira. Cuman ada juga ya, Rep, misal nih kayak orang itu tuh semangat gitu ya untuk terus ngasah kemampuan dia. Misalnya ikut eskul atau ikut UKM apa gitu, dia semangat. Cuman karena di lingkungannya tadi nggak ada sama sekali yang ikut, ada juga yang jadi males gitu. Iya benar. Bener nggak sih? Jadi emang lingkungan mempengaruhi sih. Terus juga ada fenomena lain juga ya di sekeliling kita tuh kayak karena kita membahas masalah remaja sekarang tuh lebih ngincer nikah muda gitu nggak sih, Pak? Menurut banyak banget kan, maksudnya bukan ngincer ya nikah muda ya bagus, tapi kalau umurnya terlalu muda banget masuknya itu bukan ke nikah muda malah ya nikah kecil kan. Iya, nikah kecil itu bener itu, Rep. Iya. Banyak sih emang kasus-kasus, bukan kasus sih, fenomena lah ya. Iya. Fenomena remaja sekarang itu kayak nikah kecil atau nikah muda, terus itu juga kayak berasa nggak sih, Rep, kayak sekarang itu beda kayak kita dulu. Kayak misalnya tuh dulu kita kayak nggak terlalu mikirin penampilan nggak sih, maksudnya tuh bukannya nggak ngurusin itu, bukannya berantakan, bukan, maksudnya nggak terlalu gimana ya, wah gitu loh, maksudnya tuh kita nggak terlalu penampilan, stylish gitu lah ya. Iya bener. Jadi dulu tuh kayaknya seneng dalam hal positif gitu, ikut ini ikut itu gitu. Tapi kok setelah ditinjau, dilihat-lihat, kok beda gitu ya. Apa bener kata Resi tadi, semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya nggak sih, Rep? Mungkin sekarang itu karena faktor teknologi juga kali ya. Teknologi itu semakin terbuka gitu kan. Jadi kan segalanya bisa terlihat, segalanya bisa ditiru. Terus pengetahuan kita karena sering melihat-lihat, udah dari kecil itu melihat ini, melihat pakaian ini, pakaian itu, terus kita mencoba dan lain sebagainya. So kalau masalah nikah kecil tadi ya, kita bahasakan seperti itu, sangat disayangkan nggak sih, Fer ya? Sayang banget sih itu, Ref, sebenarnya. Karena yang pertama itu
usianya itu belum memenuhi kalau menurut saya. Jadi nanti kasihannya itu nanti ketika sudah berumah tangga, mentalnya itu tuh belum siap gitu loh. Dia secara jasmani siap menikah muda, tapi secara mental ya nggak ada yang tahu sih mereka siap apa enggak. Cuman kalau dilihat-lihat menurut umurnya kayaknya sayang banget gitu. Terus itu juga masa yang paling seru itu masa remaja, bukan sih? Iya, betul. Nah ya enggak, jadi saya sayang banget gitu masa yang remaja yang seharusnya dia bisa mengembangkan diri, dia bisa lebih berprestasi, mungkin malah udah nikah gitu. Jadi sayang banget, padahal generasi penerus bangsa ini itu kan di tangan-tangan pemuda-pemudanya, tapi malah kebanyakan nikah kecil tadi. Itu kira-kira kenapa ya? Apa sih yang ada di pikiran mereka gitu ya, Fer ya? Pernah nggak sih Fer nanya ke orang-orang, kenapa sih lebih milih nikah pada saat usia masih kecil gitu? Oke, jadi kalau masalah itu ya Rep, kalau aku belum melakukan riset yang apa ya? Yang secara ya. Iya, jadi baru nanya ke 1-2 orang gitu, dan jawabannya pun sama gitu. Jawabannya itu menghindari zina gitu sih kalau jawaban mereka. Dan itu menurut aku gimana Rep, menurut kamu Rep dengan jawaban itu? Aku kalau orang jawab kayak gitu langsung terus gitu. Ada benernya juga, cuman kalau juga dari usianya kan itu belum memenuhi gitu. Ya, belum banget sih. Tapi kan Vera tadi bilang ya, kalau dari segi jasmani mungkin mereka udah siap. Kalau kata aku, semuanya itu belum siap tau Ver, sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut aku. Soalnya kan, ya tahu sendiri kan ya, itu masa-masa mencari jati diri. Terus kalau masalah jasmani, ada bagian-bagian fisik kita itu yang belum matang banget gitu kan ya. Iya. Bagian apa aja lah gitu kan ya. Terus juga benar kata Vera tadi, masalah mental juga pasti mereka belum siap, karena mereka belum menemukan jati diri nih. Pengalaman mereka juga masih seumur jagung istilahnya ya, masih kecil banget. Terus kalau misalkan jawaban mereka seperti itu ya, gimana kan? Sebelum itu mereka mendekati zina itu sendiri kan, berarti mereka pacaran gitu lah Fer. Kalau mereka nggak mau terjadi zina, ya udah jangan pacaran gitu kan. Istilahnya gitu kan ya. Kalau jawabannya itu kurang tepat gitu lah ya. Pokoknya jawabannya tuh ya, kok jawabannya kayak gini aku gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka menjawab pengen nyoba aja misalkan, ya udah itu udah benar jawabannya mungkin ya. Nggak ada, ya udah berarti mereka emang pengen nyoba nikah itu gimana mungkin ya. Tapi kalau mereka jawabnya nggak mau terjadi zina, ya itu agak rancu sih menurut saya. Iya bener kan, juga kan ini nggak sih apa namanya, kalau misalnya masih di usia yang belum cukup, bukannya itu tuh usia lagi labilnya ya nggak sih? Usia 14 sampai 18 mungkin ya? Iya. Itu kan masih labilnya. Terus bayangin kalau udah nikah tiba-tiba bosen gitu. Biasanya kan ada sih fase-fase banget. Nah itu kan, takutnya nanti udah kecil, ya bukan yang kita mendoakan ya, takutnya karena bosen tadi, terus itu berantem kan, jadinya terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu disayangkan sekali gitu. Sebenarnya udah terbukti Fer. Iya. Angka perceraian kan naik kan. Bener banget sih, itu sebenarnya sayang banget. Iya. Dan saya pernah nemuin kasus nih Fer ya, karena dia usianya belum cukup matang, jadi dia
belum cukup memenuhi syarat untuk nikah. Jadi dia kayak nikah siri gitu loh, Fer. Dikasih kan nikah secara negara gitu kan. Iya. Nah dia nih menunda kehamilan nih, Fer, ceritanya. Menunda kehamilan karena usia dia baru berapa tahun ya? 15 tahun. Nunggu 3 tahun lagi menunda kehamilan. Iya. Kalau nggak kayak gitu kan secara negara kan katanya sih nggak diterima gitu kalau secara negara. Soalnya nggak ada catatannya gitu kan. Iya. Nah itu sangat disayangkan sekali, itu nekat banget gitu kan. Iya. Aku juga sebenarnya masih penasaran sih faktor utamanya selain menghindari zina tadi itu sebenarnya apa gitu motivasi mereka itu untuk nikah muda. Berasa nggak sih Rek kalau kita pulang ke dusun ya, dengan usia kita yang segini tuh kadang-kadang orang-orang bilang kok belum nikah. Iya benar. Kita kayak tua banget gitu ya. Berasa kayak tua banget gitu karena yang di bawah kita itu udah pada nikah, sedangkan menurut aku Rep usia kita itu masih muda banget, 21 tahun Rep. Perasaan aku tuh masih panjang perjalanannya nggak sih? Banget. Kayaknya itu masih bingung sih apa faktor utamanya. Kalau misalkan kita membicarakan solusi ya, mungkin pertamanya kan sosialisasi sih kataku. Kalau sosialisasi kan emang udah sering kan, dari puskesmas udah sering, dari sudah sering, dari udah sering sosialisasi kan. Ya. Dampak nikah, apalagi pas KKN kemarin kan, misalkan KKN dari Unila atau dari mana itu kan banyak melakukan sosialisasi dampak nikah dini, pernikahan dini terhadap insiden ini masih aja dilakukan kan sama mereka. Mungkin kalau kata aku solusi utama yang paling tepat itu pemerintah benar-benar yang namanya tidak boleh melakukan pernikahan, mentoleransi usia segini tuh boleh menikah seharusnya sih ya, karena kan saya berani berbicara begini emang ada faktanya gitu kan, karena kan ada beberapa oknum-oknum yang menjadi penghulu atau pengurus pernikahan itu masih mentoleransi gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa dinikahin aja lah daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Berarti kan kalau udah ditoleransi seperti itu mesti banyak lagi kan kasus-kasus yang lain mengikuti. Iya. Sebenarnya kalau masalah sosialisasi itu kayaknya agak mental nggak sih? Mental banget. Iya kan. Padahal sebenarnya emang sosialisasi tentang PUP ya, pendewasaan usia pernikahan ya sih. Nah itu sebenarnya kalau benar-benar diterapi bagus, cuman ya kadang beda sih pemikirannya. Iya sih, sebenarnya banyak juga sih, terutama keluarga ya. Keluarga tuh paling penting juga sih sebenarnya, Fer. Kalau misalkan keluarganya nggak ngebolehin jalan sama cowok misalkan ya, atau belum boleh nih kamu usia segini dekatan sama laki atau gimana gitu ya, mungkin nggak terjadi hal-hal seperti itu sih mungkin. Iya, karena ini juga sih, karena bukan pengaruh sih, karena kebanyakan gitu yang usia segini udah pacaran, usia segini udah pacaran. Jadi ibaratnya tuh apa ya, pas dia beranjak mau ke dewasa, nah jadi dia pengen juga pacaran. Melihat contoh-contoh yang ada di atas ya. Karena udah ngelihat banyak juga nih udah pacaran. Nah aduh kayak pengen nyoba juga, saya mau nyoba pacaran. Nggak taunya malah nikah kecil tadi. Dan bahkan saking berbedanya zaman kita sama zaman sekarang itu ya, Fer. Iya. Anak kecil sekarang, coba bayangin
udah nyetel lagu TikTok, udah ngelihat goyangan-goyangan apa gitu kan. Terus tontonannya itu dipraktekin gitu lah. Lu pernah lihat ini nggak sih, Bar? GT Losiar kalau nggak salah. Nah, Oh iya, tahu. dia hafal banget kan gitu ya, mimik mukanya dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin ya faktor sinetron, faktor teknologi tadi, seperti yang saya bilang tadi, mempengaruhi banget berarti ya, banyak banget faktor-faktornya gitu ya. Iya, sebenarnya karena masa kita dan sekarang itu beda itu karena ya teknologi tadi sih. Sebenarnya nggak salah teknologinya, cuman salah Peran yang ya mungkin. iya yang mengoperasikan teknologi itu gitu loh. Kalau misalnya anak-anak nih udah buka yang nonton yang ini, nonton yang itu, sebenarnya itu diperlukan peran orang tua sih yang ngebimbing sebenarnya. Sebenarnya teknologinya nggak salah sih. Kayak yang saya sebutin tadi apa, Red? Gitu loh sih. Artinya itu mereka memanfaatkan teknologi untuk lebih berkarya sih sebenarnya. Dan itu Betul. Iya, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang memanfaatkan itu untuk berkarya juga, sebenarnya itu malah bagus. Cuman ada beberapa yang memanfaatkan itu dan nggak sedikit juga yang salah kaprah dalam artian dia salah mengoperasikan gitu loh. Gitu. Jadi peran kita sebagai kakak kalau punya adik ya itu sebenarnya sangat dibutuhkan peran orang tua juga. Oke. Panjang ya obrolan kita. Iya, lumayan juga. Oke, Vera, mungkin itu aja ya, mungkin kita bincang-bincangnya. Nanti next time mungkin kita ada waktu kita sambung lagi membicarakan hal-hal yang mungkin bisa menghasilkan sebuah solusi ini ya. Iya, benar-benar. Mungkin kita lanjut next time lah ya. Ya. Terima kasih ya Vera. Ya, sama-sama Revi.